Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story, yakni tentang pengalamannya saat melakukan perjalanan ke Bali bersama keempat temannya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Setiap kota yang pernah gue kunjungi, hampir semuanya punya sisi lain. Terserah mau memandangnya dari sudut mana, tapi ya begitu adanya. Sama dengan Jember, di beberapa sudut memberikan pengalaman yang menarik. Sekitaran Maret atau April 2007, gue road trip ke Bali bersama Ray, Dedi, dan Ali. Rencana yang memang sudah kami rancang jauh-jauh hari sebelumnya. Sengaja untuk nggak milih tanggal musim liburan, supaya nggak terlalu ramai wisatawan dan hotelnya juga nggak terlalu mahal. Kami berempat memang hobi jalan darat, menyusuri jalan dan tempat yang belum pernah kami kunjungi. Sama juga dengan perjalanan kali ini. Kami sengaja nggak melalui jalan yang biasa orang-orang lalui. Cari jalan pedesaan di selatan Jawa. Singkatnya, perjalanan pun dimulai. Dari awal kami merencanakan untuk mampir ke Jogja dan menginap satu malam di kota gudeg ini. Dulu gue pernah cerita tentang pengalaman kami waktu bermalam di satu hotel di Jogja ya. Hotel yang cukup menyeramkan. Nah, malam ini gue akan cerita setelah bermalam di Jogja, masih dalam perjalanan menuju Bali. Kami meninggalkan hotel jam 8 pagi. Setelah sarapan, matahari sudah mulai menyengat terik. Gue yang berada di belakang kemudi mengarahkan kendaraan menyusuri jalan di sisi selatan Pulau Jawa: Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung, dan seterusnya. Akan menjadi kota-kota yang akan disusuri sampai nantinya berakhir di ujung timur Pulau Jawa, lalu menyeberang ke Bali. Rencananya seperti itu. Seperti yang gue bilang di awal, sebisa mungkin kami menghindari jalan besar, selalu memilih jalan desa dan pegunungan, menikmati pemandangan, udara sejuk pedesaan dengan sawahnya, dan pegunungan dengan hutan-hutan kecilnya. Singkatnya, percakapan diselingi gelak tawa dalam perjalanan tiba-tiba menjadi berangsur sepi ketika menyadari kalau ternyata jalan yang sedang kami lewati semakin lama semakin kecil, berangsur berubah dari jalan aspal menjadi jalan tanah. Kota terakhir yang kami lewati tadi adalah Pacitan. Itu yang gue inget. Eh, ini daerah mana sih? Lo lewat mana sih, Bri? Tanya Dedi yang mulai kelihatan bingung. Sama, gue juga bingung. Ini jalan apa ya? Kok malah jadi jalan tanah? Kanan kiri tampak seperti hutan yang cukup rindang, tapi belum bisa disebut hutan belantara karena matahari masih bisa masuk dengan sinarnya yang terang. Jalanan yang kami lewati letaknya seperti berada di bawah. Kanan kiri datarannya lebih tinggi, seperti membelah gunung. Buset, ini di mana? Balik aja yuk, kata Rai mulai gelisah.
Tapi idenya yang menginginkan kami untuk putar balik, gue tentang. "Jangan dulu lah, tanggung. Udah nyari 1 jam kita di jalan sepi ini." Oh iya, jalanan sepi, sangat sepi. Sama sekali nggak ada kendaraan yang melintas. Entah itu motor, apalagi mobil. Sementara itu, jalan semakin kecil dan terus mengecil sampai akhirnya hanya dapat dilewati oleh hanya satu kendaraan saja. "Udahlah, muter aja, Bri. Serem nih tempat." Ali akhirnya buka suara. Sedari tadi dia hanya diam, seperti merasakan atau melihat sesuatu. Benar, suasananya sudah mulai aneh. Kami seperti melewati satu tempat antah berantah. Sepertinya nggak mungkin di Pulau Jawa masih ada daerah yang masih nggak berpenghuni. Sepi, hening. Padahal jendela mobil kami buka sebagian. Hanya suara mesin mobil yang terdengar. Akhirnya, dari kejauhan terlihat ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda ontel. Beliau berjalan bergerak mendekat. Kami bisa bertanya ke orang itu tentang arah jalan. "Pak, jalan tanah seperti ini masih jauh nggak ya?" tanya gue ke bapak itu ketika kami berpapasan. "Oh, sebentar lagi mas. Ada pasar sekitar 15 menit lagi dari sini. Ikuti jalan ini aja mas," jawab bapak itu dengan logat Jawa kentalnya. Setelahnya kami lanjut. Sedangkan bapak bersepeda itu tadi berjalan ke arah belakang, lalu menghilang di persimpangan. Ya, kami ikuti saja sarannya. Benar saja, beberapa saat kemudian terlihat ada keramaian. Cukup lega karena akhirnya ada tanda-tanda kehidupan. Ketika sudah semakin dekat tempat yang cukup ramai itu, semakin terlihat jelas tempat itu berbentuk apa. Mobil sengaja gue jalankan dengan sangat pelan. Ternyata ini adalah pasar. Jalan yang membelah di tengahnya ternyata juga masih jalan tanah. Belum jalan aspal seperti apa yang dibilang oleh bapak pesepeda ontel tadi. Kanan kiri jalan ada bangunan dengan fungsinya masing-masing. Sebagian besar adalah toko yang menjual macam-macam barang. Di emperan ada beberapa penjual juga menjajakan dagangannya di atas teras toko. Tapi ada yang aneh, membuat kami berempat terkesima. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata semua bangunan di pasar itu berbentuk bangunan tempo dulu. Seperti bangunan di kisaran tahun-tahun awal 900-an, sebelum Indonesia merdeka. Orang-orangnya berpakaian seperti orang zaman dulu. Yang wanita banyak yang berkebaya. Kendaraan yang melintas hanya kami. Selain itu cuma pesepeda dan kereta kuda. Sepeda motor pun gak kelihatan. Sebelah kanan, di balik deretan toko-toko yang bercat putih, ada sungai mengalir. Sungai yang cukup besar, yang airnya bersih. Di atas sungai terlihat beberapa perahu hilir mudik dengan tujuannya masing-masing. Entahlah, itu pemandangan yang cukup unik buat kami.
Ini kota apa ya? Kok aneh gini? Pertanyaan Ali memecah kesunyian. Kita masih nyasar. Kota ini nggak ada di peta, jawab Ray sambil memandang keluar. Gimana kalau kita berhenti dulu? Udah jam makan siang nih, kata gue beri saran, karena perut sudah keroncongan. Semuanya setuju. Gue lalu menghentikan kendaraan tepat di depan warung nasi pecel yang ada di sebelah kiri jalan. Kami semua turun. Siang itu, udara cukup panas. Matahari hampir tepat di atas kepala kami. Sinarnya menyengat membakar kulit. Bu, nasi pecelnya 4 ya? Rai bicara pada ibu penjual yang duduk di balik meja hidangannya. Si ibu menjawab menggunakan bahasa Jawa yang sangat halus. Kami hanya berpandangan tanpa tahu harus menjawab apa. Jujur, kami sama sekali gak mengerti apa yang beliau bicarakan. Selama mempersiapkan pesanan, dia terus bicara disertai dengan senyum dan tawa berkali-kali. Kami hanya tersenyum-senyum saja mendengarnya. Ya karena nggak tahu mau bicara apa. Hingga tiba saatnya ketika makanan tersaji di meja. Dengan lahap kami langsung menyantapnya. Nasi pecel yang cukup enak. Enak sekali malahan. Ketika sedang menyantap makanan, ibu penjual pecel tampak mencoba bicara kepada kami. Dan tentu saja, tetap saja kami tidak mengerti dengan beliau katakan. Kami hanya tersenyum sambil menjawab iya. Sekali-kali beliau bicara sambil menunjuk-nunjuk ke belakang warung. Kemudian berjalan keluar melalui pintu belakang. Karena itulah akhirnya kami menebak, mungkin si ibu itu bermaksud berpamitan untuk meninggalkan warungnya sebentar. Setelah selesai makan, kami tetap berbincang di dalam warung kecil yang gak ada pengunjung lain selain kami. Sekitar 15 menit menunggu, ibu itu kembali. Cukup lama dan mulai gelisah karena kami sudah harus melanjutkan perjalanan. Di sela-sela perbincangan, belakangan baru tersadar kalau ada yang aneh dengan kota ini. Suasananya menjadi sepi. Di luar sepi loh, gak ada orang, kata Ali memecah kesunyian sambil melayangkan pandangan keluar. Perasaan gue mulai gak enak karena sama sekali gak ada orang. Seperti kota mati. Yuk cabut. Hawanya udah mulai gak enak. Gue berdiri dan meletakkan selembar uang 50 ribuan di atas meja. Gue buru-buru masuk mobil dan pergi dari tempat itu. Gue mengemudikan mobil sedikit cepat sebisa mungkin segera menjauh. Itu si ibu tukang pecelnya nongol. Dedi membuka omongan sambil melihat ke arah belakang. Dari kaca spion, gue juga melihat ibu itu dari kejauhan. Dia berdiri sambil melambaikan tangan. Gue gak peduli, tetap mengemudikan mobil menjauh. Kira-kira 5 menit kemudian, kami kembali masuk ke hutan. Hutan yang bentuknya sama dengan yang kami lalui sebelumnya. Suasana kembali hening dan sedikit gelap karena pepohonan kembali rindang. Gue lihat dari kaca spion, Ali sudah mulai terlihat komat kamit membaca doa. Gelagat Ali yang gue gak suka. Kalau sudah seperti itu berarti dia merasakan sesuatu
atau malah melihat sesuatu. Beberapa saat lamanya kami diam dalam lamunan masing-masing. Syukurlah, sekitar 15 menit kemudian kami menemukan jalan beraspal. Sudah terlihat rumah penduduk juga, dan akhirnya kami keluar dari hutan itu. Entahlah, gue sampai sekarang nggak tahu itu kota nyata atau enggak. Kota yang nggak terlihat di dalam peta. Tapi yang gue ingat, nggak lama setelahnya kami memasuki satu kota kecil, Tegalumbu namanya. Sebenarnya kami menargetkan kalau sebelum tengah malam harus sudah sampai di Banyuwangi. Merencanakan untuk bermalam di kota itu, lalu melanjutkan perjalanan esok paginya. Tapi rencana tinggal rencana, karena entah kenapa malah nyasar sekali lagi. Kali ini kami berputar-putar di Lumajang, hingga akhirnya memutuskan untuk mencari masjid untuk sholat di kota itu, sekaligus beristirahat sejenak setelah perjalanan seharian. Sekitar jam 9 malam kami melanjutkan perjalanan. Jember adalah kota selanjutnya. Mau nginep lagi di Jember apa lanjut Banyuwangi nanti? Di antara Lumajang dan Jember, gue membuka percakapan. Ah, lihat nanti aja deh Bri. Kalau memungkinkan ya lanjut aja. Begitu saran Ray. Perjalanan Lumajang Jember seharusnya hanya memakan waktu 2 jam. Tapi karena sudah agak capek dan mengantuk, maka gue memacu kendaraan dengan kecepatan sedang saja, nggak terlalu cepat. Di samping itu gue sama sekali belum mengenali medan, nggak berani untuk ngebut. Beberapa kali berhenti juga untuk ke toilet dan mengisi bensin mobil. Akhirnya batas kota Jember kami lewati. Jam 12 lewat sedikit. Kayaknya kita harus cari hotel deh. Gue capek banget. Capek, ngantuk, lemes. Semua karena gue kurang tidur malam sebelumnya. Ditambah nyaris 18 jam nonstop gue mengemudi tanpa bergantian. Gue nyerah, harus istirahat. Lantas teman-teman setuju. Akhirnya memutuskan untuk cari hotel saja. Dan disinilah kejadian seru mulai terjadi. Oke, mungkin itu dulu ya. Karena ceritanya lumayan panjang, jadi akan saya bagi 2 bagian. Besok bagian keduanya siang hari Minggu besok ya. Oke, mungkin itu saja untuk siang hari ini. Tetap semangat puasanya, jangan sampai kendor. Selamat siang dan selamat beristirahat.